Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023. Yang mana yang kami bahas di sini adalah jelang tanggal 6 Desember, penyebab P2 dan P3, nilai 400 tes cat lulus dan nilai 500-an tidak lulus P3K. Ini kita berbicara terkait dengan ada besar kemungkinan ada pelamar P2 atau P3 yang nilai catnya itu cuma 400-an lebih, bisa saja lulus menjadi SNP3K, dan ada juga yang nilainya itu tinggi sekitar 500-an ke atas ternyata tidak lulus P3K. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya sehingga bisa saja kejadian ini terjadi? Yang pertama itu karena untuk P2 dan P3 itu tidak dikenakan NAB, dan betul-betul yang diandalkan itu adalah perankingan nilai teman-teman. Yang kedua adalah urutan kategori, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan ketersediaan formasi berdasarkan formasi jabatan masing-masing. Artinya perankingan itu berdasarkan jurusan masing-masing. Jadi kadang ada yang mendapatkan nilai rendah tapi lulus karena di formasi yang dia daftar itu ternyata juga sepi peminat atau sedikit saingan. Tapi ada juga yang pelamar yang anggaplah nilainya itu 500-an ke atas justru tidak lulus teman-teman. Penyebab utamanya itu karena di formasi jurusan yang dia daftar terjadi perankingan yang sangat ketat. Itu yang menjadi penyebab utamanya teman-temannya bagi P2 dan P3, sehingga ada yang nilai rendah lulus dan ada yang nilai tinggi tidak lulus ya. Itu semuanya biang keroknya itu sebenarnya adalah ketersediaan formasi yang terbatas, kuota formasi yang tidak terlalu banyak teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ya to the point ke informasinya teman-teman ya. Oke, lanjut. Teman-teman bisa memperhatikan ini ya. Ini adalah informasi resmi dari Kemendikbudristek. Ini terkait dengan pengumuman kelulusan ya P3K Guru Formasi tahun 2023, yang mana untuk pengumuman kelulusan formasi P3K Guru tahun 2023 itu akan dimulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Ingat ya, siap-siap teman-teman. Untuk saat sekarang ini kita masih masuk dalam proses seleksi kompetensi teknis tambahan sampai dengan pengolahan nilai seleksi kompetensi dimulai dari 15 November sampai dengan tanggal 9 Desember 2023. Jadi intinya untuk pengumuman kelulusan kemungkinan besar kalau jadwalnya tidak molor atau tidak diundurkan, untuk pengumuman kelulusan P3K Guru baik P1, P2, P3, P4 itu kemungkinan dilaksanakan di bulan Desember ya. Kemungkinan di tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 kalau kita berdasarkan informasi resmi dari website resmi Kemdikbudristek teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, kita langsung bahas penyebab P2 P3 nilai 400-an tidak lulus P3K. Kita langsung to the point saja ke informasinya teman-teman. Kita masuk dulu di sini teman-teman ya. Kita masuk dulu di bagian sini. Ini ada nilai tinggi sekali ya. Ini bayangkan di sini bahkan ada yang komen, maaf sebelumnya, mengingat nilai total di bawah ini nilai semuanya 500 ke atas. Itu semua pelamar P3K apakah bisa lolos semua Kak sesuai kuota yang telah ditetapkan Kemendikbudristek. Oke. Nah, jadi intinya seperti ini. Ini pelamar P3 lah ya. Ini anggaplah kita buat permisalan sudah penempatan P1. Oke, sudah penempatan P1 dan P2-nya tidak ada. Jadi kita berbicara P3 aja teman-teman ya. Nah, ini ada sekitar 15 peserta yang total nilainya itu tinggi semua, lebih di atas 500-an. Bahkan yang peringkat pertama ini hampir 600. Ya teman-teman ya, hampir 600. Semuanya ini adalah P3. Ingat ya, semuanya ini adalah P3 teman-teman. Oke. Semuanya ini P3. Nah, pertanyaannya apakah bisa lulus semua ini yang 15 ya? Kira-kira bisa lulus semua. Nah, itu tergantung dari berapa formasi. Berapa formasi yang tersedia. Anggaplah ini mapel guru kelas SD.
Ya, oke. Iya, ini anggaplah ini adalah mapel guru kelas SD, teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Nah, ternyata formasi untuk guru kelas SD itu adalah 10. 10, teman-teman. Formasi cuma 10, sedangkan pelamarnya 15. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Sedangkan nilai rata-rata pelamar P3K guru formasi guru kelas SD di daerah ini yang berjumlah 15 orang itu nilainya tinggi semua. Apakah bisa diangkat semua menjadi ASN? Tidak bisa, teman-teman. Kenapa admin katakan tidak bisa? Karena formasi guru kelas yang tersedia cuma 10, sedangkan pelamarnya 15. Sekalipun nilainya tinggi semua, itu tetap ada yang tidak lulus. Nah, itu karena pengaruh dari formasi. Andaikan formasinya 15 ya atau 20, maka seluruh pelamar P3 ini bakalan lulus, teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Nah, karena di sini cuma 10, maka harus terjadi perankingan antar pelamar P3 berdasarkan nilai. Jadi bukan lagi menggunakan perankingan urutan kategori ya, karena kategorinya sudah seri, sudah imbang, teman-teman ya, sama-sama pelamar P3. Nah, siapa yang diambil? Kita lihat nilainya di sini. Yang ini 599 masuk, kita hitung sampai 10 aja ya. Ya, sampai di sini, teman-teman ya. Nah, sampai 571. Jadi ini di ranking diurut berdasarkan nilai tertinggi. Ini di ranking. Nah, inilah nantinya akan mengisi formasi di sini 10 orang. Kalau nilainya di atas 500. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya nilai tinggi itu untuk P2 dan P3 itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa bisa auto lulus menjadi ASN. Bisa jadi yang lulus itu justru yang bernilai rendah, karena ada aturannya, teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya, sesuai dengan apa namanya judul yang kita bahas di sini ya. Ini kan judul yang kita bahas, jalan 6 Desember, penyebab P2 P3 nilai 400 tes cat lulus dan nilai 500 tidak lulus. Itu tadi penyebabnya, teman-teman. Karena kalah perankingan nilai. Ya, itu dia ya. Di sini kita lihat kalah perankingan nilai. Jadi di sini ada, ini kan tadi formasi 10 ya. Pelamarnya kan anggaplah 15 ya, 15 sampai di sini saja kita ambil. Di sini yang lulus itu sampai di sini yang 571. Sedangkan yang nilai 570, 567 ya, 565 itu tidak lulus, teman-teman. Padahal nilainya 500. Nah, itu menjadi penyebab kenapa nilai total 500 P3K guru baik P2 P3 itu ada yang tidak lulus. Karena memang kalah perankingan nilai. Kenapa kalah perankingan nilai? Karena formasi terbatas. Meskipun nilainya tinggi, teman-teman. Nah, berbeda kalau misalkan seperti ini. Berbeda kalau misalkan anggaplah di sini nilainya 400-an ya. 400 guru kelas ya. Itu 20 orang. 20 orang nilainya rata-rata rendah ya, rata-rata 400 tapi P3. Ya, P3 ya, teman-teman. Formasi yang tersedia itu anggaplah 50. Nah, 50 setelah penempatan P1 dan tidak ada P2. Sedangkan jumlah pelamar P3 ini cuman 20-an ya. 20-an itu pun nilainya pas-pasan, ada yang 450, ada yang 465. Nah, apakah bisa lulus semua? Jawabannya bisa, teman-teman. Sepanjang 50 formasi ini itu linear dengan ijazah atau serdik dari 20 pelamar P3 ini. Nah, kalau sudah seperti itu maka tidak perlu diadakan perankingan. Langsung diurut 1 sampai 20 untuk mengisi formasi. Sekalipun nilainya rendah, teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Sekalipun nilainya rendah. Itu yang harus kalian pahami ya terkait dengan informasi ini. Oke, di sini juga penting ya. Ini ada tambahan informasi ya. Ini dia ya, ini dia, teman-teman ya. Ini kita perhatikan nilai teknisnya ini kan rendah, tapi dia P1L, sedangkan ini nilai murninya, nilai tesnya itu 240, tapi dia P1, tapi ini ya 240 tapi dia P1 tidak lulus. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai tinggi itu tidak menjamin kelulusan dan nilai rendah itu bisa saja lulus untuk kategori P2 dan P3. Penyebabnya yaitu tadi, karena untuk P2 dan P3 semua nilai mau tinggi mau rendah itu masuk perankingan, teman-teman, karena tidak menggunakan nilai ambang batas. Itu tergantung dari linearitas formasi yang tersedia berapa jumlahnya. Logikanya seperti itu, teman-teman ya. Nah, contoh misalkan di sini ya. Contoh misalkan di sini. Ini kan logikanya seperti ini ya. Ini ada nilai yang cuman 412 dan statusnya ini kan P2. Sedangkan ini ada yang 518 statusnya P3. Di sini ada juga yang total nilainya 665 statusnya P4. Anggaplah ya. Oke.
Di sini ada 649 P3, 515 P3. Nah, anggaplah formasi yang tersedia cuma dua. Oke, cuma dua teman-teman, cuma dua. Nah, kira-kira siapa yang lulus? Oke, ini terjadi persaingan. Ada 5 pelamar ya. Ada 5 pelamar yang bersaing untuk memperebutkan dua formasi. Kira-kira siapa yang lulus kalau posisinya seperti itu? Nah, yang lulus itu yang pertama adalah yang P2 teman-teman. Yang P2 dulu yang lulus. Karena dia menang urutan kategori sekalipun nilainya tidak cukup 500. Nilainya cuma 412. Nah, setelah itu yang lulus adalah yang 649 untuk kategori P3. Kenapa bukan ini yang 665? Karena dia kalah urutan kategori meskipun nilainya rendah. Logikanya seperti itu ya. Jadi yang menjadi penentu kelulusan, kenapa ada pelamar yang nilainya 500 itu tidak lulus? Karena bisa jadi kalah peringkingan nilai atau kalah urutan kategori. Nah, kenapa ada pelamar P3K guru yang nilainya cuma 412 bisa lulus? Karena bisa jadi dia menang urutan kategori. Misalkan dia P2 atau dia P3, dia mengalahkan yang P4 teman-teman. Atau bisa jadi formasi di eh, kuota formasi di jurusannya itu lebih banyak dari formasinya. Nah, misalkan ya, jumlah formasinya 10, pelamarnya cuma 2. Jadi meskipun nilai rendah itu tetap diakomodir selama dia P2 atau P3 teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.